Saya Sondang Lastiar Sianipar dengan NIM 200101161, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dengan materi kuliah Kepemimpinan Guru Kelas. Dosen pengampu Dr. Wilson Simajunta, MPDK. Materi yang saya bawakan yaitu kepemimpinan guru kelas dalam meningkatkan pembelajaran online. Kepemimpinan guru kelas dalam meningkatkan pembelajaran online. Interaksi yang awalnya sudah minim dalam suasana ruang kelas kini semakin menjadi sekadar formalitas. Banyak guru meninggalkan penggunaan tatap muka virtual dan lebih memilih untuk hanya memberikan tugas kepada pelajar. Pada tingkat sekolah dasar, misalnya, guru-guru dapat meminta muridnya untuk mencari ide secara kelompok untuk merancang poster elektronik sederhana yang mengkampanyekan lingkungan yang sehat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pada tingkat universitas, dosen dapat memprakarsai proyek-proyek lintas disiplin. Satu cara yang dapat diterapkan guru untuk mengatasi ini adalah mengadopsi metode-metode yang mengajak murid untuk menyambut ketidakpastian dalam kegiatan belajar. Guru-guru dapat memperkenalkan tugas dalam bentuk pemecahan masalah atau pembelajaran yang berbasis proyek. Kepemimpinan guru kelas dalam meningkatkan pembelajaran online. Interaksi yang awalnya sudah minim dalam suasana ruang kelas kini semakin menjadi sekadar formalitas. Banyak guru meninggalkan penggunaan tatap muka virtual dan lebih memilih untuk hanya memberikan tugas kepada pelajar. Pada tingkat sekolah dasar, misalnya, guru-guru dapat meminta muridnya untuk mencari ide secara kelompok untuk merancang poster elektronik sederhana yang mengkampanyekan lingkungan yang sehat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pada tingkat universitas, dosen dapat Hal yang dapat dilakukan guru kelas dalam meningkatkan pembelajaran online yaitu 1. Mengondisikan ialah mengajak anak siap untuk belajar dengan metode yang digunakan oleh guru, baik daring maupun luring. Untuk daring, guru perlu menjelaskan pada anak terkait memahami cara penggunaan aplikasi, menjelaskan aturan belajar, memberikan penjelasan tentang kegiatan belajar setiap hari, bahkan membuat video tutorial untuk menjelaskannya. Sedangkan pada proses luring, guru bisa memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang jelas dan dapat dipahami anak. Tetapkan. Yang kedua adalah aktifkan, yakni bagaimana guru membangun proses pembelajaran yang aktif sehingga membuat anak semangat. Tak disarankan kepada guru hanya memberi tugas berupa membuat rangkuman untuk siswa yang belajar melalui TV, misalnya, walaupun menjadi cara termudah bagi guru, namun itu membuat proses belajar menjadi tidak bermakna. Kompetensi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. A. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancang dan pelaksana pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimilikinya. Yang pertama, memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajaran awal peserta didik. 3. Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar atau setting. Yang meliputi menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 3. Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar atau setting. Nomor 4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar atau mastery level, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara. Yang kelima, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Subkompetensi kepribadian meliputi: yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi seorang guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, kepribadian yang dewasa, yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Yang kelima, berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius, iman, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, secara penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang studi pengembangan yang dimampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan dan melakukan tindak relatif. Yang kelima,
memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi, bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang. Beradaptasi di tempat di mana bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Kompetensi oleh Spencer dalam Moheroyono didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasar seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Sudarmonto mengutarakan dalam tulisannya bahwa kompetensi merupakan suatu atribut untuk melekatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Atribut tersebut adalah kualitas yang diberikan pada orang atau benda yang mengacu pada karakteristik tertentu yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif. Atribut tersebut terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan keahlian ataupun karakteristik tertentu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai pemimpin pendidikan, seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan informasi ke peserta didik, tetapi harus kreatif memberikan layanan dan kemudahan belajar kepada peserta didik. Seorang guru harus menjadi guru yang kompeten, yaitu guru yang mempunyai kemampuan mengerjakan semua tugas yang terdapat dalam pengajaran yang efektif. Di kelas, guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik karena semua perilaku maupun sikap guru akan dicontoh oleh peserta didik, terutama peserta didik dasar atau yaitu sekolah dasar atau SD. Untuk menjadi guru, seseorang harus memiliki kepribadian yang kuat dan terpuji. Dan kelas juga berperan besar dalam pembelajaran, terutama pembelajaran secara online, guna mengingatkan kualitas pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan.